Udah mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Oke ya. Setelah libur kita lanjutkan lagi ya. Jangan dilihat liburnya ya. Pokoknya ikutin urutan kajiannya ya. Sekarang kita lanjutkan ke bab yang berikutnya ya, masih mengenai alamatul i'rab. Masih mengenai i'rab yang rafa ya. Nah, sekarang yang wawu ya. Alamat rafa yang pertama itu dhammah. Kemudian wawu itu sebagai pengganti atau wakil dari dhammah ya. Niyabatul wawi 'ani dhammati. Pengwakilan wawu dari dhammah. Wawu sebagai wakil dari dhammah. Pokoknya kalau rofa'nya atau nasobnya atau jarnya atau jazmnya tidak dengan alamat asli, maka dia pasti niyabah. Dan tentu saja ya, alamat niyabah itu lebih banyak daripada alamat asli. Rofa alamat aslinya satu, yaitu dhammah. Alamat niyabahnya banyak, alif lah, wawu lah gitu ya. Kemudian nasob juga sama, alamat aslinya fathah ya. Kemudian ada yang nasobnya dengan ya, nasobnya dengan alif dan seterusnya gitu ya. Jadi alamat niyabah lebih banyak dari alamat yang asli ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi ulumihi. Wa ammal wawu, adapun wawu, fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Dia si wawu tersebut menjadi tanda untuk rafa di dua tempat aja. Fi jam'il mudzakkari salimi wa fil asma'il khamsati. Di jamak muzakkar salim dan di al asma al khamsah. Apa itu al asma al khamsah? Wahia abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalin ya. Bapakmu, saudaramu gitu ya. Kemudian ya, ada yang mengatakan hamuki ya. Nah, iparmu gitu ya, seluruh kerabat dari suami itu disebutnya tuh hamun ya. Makanya di hadis itu disebutkan ya alhamu al-maut gitu ya. Maksudnya istri jangan deket-deket gitu ya dengan kerabat laki-laki dari suami. Udah nggak usah dibahas. Paraja itu mah. Kemudian wafuka, mulut kamu, hilang mimnya ya. Kemudian zumalin, zu di situ artinya sohibul mal. Kemudian kita lihat ke syarahnya, wa aqulu, kemudian saya katakan, saya di sini adalah Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala ya. Takunul wawu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'aini. Wawu menjadi tanda atas rofaknya sebuah kata di dua tempat. Yang pertama, al-awwalu jam'ul muzakkari salimu. Ya, salimu naat dari jam'u ya. Jadi bukan muzakkarnya yang selamat ya. Yang namanya muzakkar itu ya insya Allah selamat dia. Kalau nggak selamat dia meninggal dia. Jadi yang selamat itu adalah jamaknya ya. Makanya zaman dulu disebutnya tuh jam'ut taksir ya, dengan jam'us salamah. Jam'us salamah lil muzakkar dengan jam'us salamah lil muannas. Kitab-kitab sebagian kitab nahwu apalagi yang agak-agak jadul itu nyebutnya ya jam'us salamah lil muzakkar. Ya, kitab-kitab nahwu belakangan nyebutnya jam'ul muzakkari salimu. Wal maudhi'us tsani ya al asmaul khamsatu. Ya, jamu muzakkar salim rafa'nya dengan wawu, al asma al khamsah rafa'nya dengan wawu. Amma jam'ul muzakkari salimu, adapun jamak muzakkar salim definisinya maka fahuwa ismun dalla ala aktsara min isnaini.
Isim yang menunjukkan lebih dari dua, berarti tiga ke atas. Bukan dua, dua nggak dihitung, dua mah musanna. Lebih dari dua berarti tiga, ya 3, 4, 5 dan seterusnya. Selesai? Bukan, belum. Biziyadatin fi akhirihi, dengan tambahan di ujungnya, ya. Nah, di sini nggak disebutkan tambahannya apa. Tambahannya adalah waw dan nun. Kemudian ya solihun, ya litajridi min hadhihi ziyadati. Kemudian bisa untuk dikosongkan dari tambahan ini sehingga balik lagi ke mufrad. Kemudian ya wa'at fi mithlihi alaihi, gitu ya. Dan mengatopkan yang semisalnya kepada dia, gitu ya. Mengatopkan yang semisalnya ke si yang mufradnya tadi. Maksudnya mengatopkan yang semisalnya itu, ya, seperti misalkan ya al muslimuna, ya jamak muzakkar salim al muslimuna. Al muslimuna ini kalau wawu al muslimuna itu kan ya al muslimu ditambahkan wawu dan nun, jadinya al muslimuna banyak, ya kan. Nah terus si wawu dan nun ini bisa dibuang, bisa dikosongkan sehingga balik lagi menjadi tunggal al muslimu. Kemudian si al muslimu ini ya yang bisa dimasukkan waw dan nun, ya itu bisa juga diatopkan yang semisal, yaitu lafadz al muslimu lagi kepada dia sehingga menjadi banyak. Al muslimuna kalau kita anggap itu ada 3 orang, ya al muslimuna kalau kita anggap 3 orang, ya kan 2 ke atas 3 lah ya. Al muslimuna ini 3 orang lah misalkan ya. Nah ini ketika saya mengatakan al muslimuna itu sama dengan al muslimu wal muslimu wal muslimu. Al muslimu al muslimu al muslimu jadilah al muslimuna. Nah ini yang dimaksud dengan wa'at fi mislihi alaihi, mengatopkan yang semisalnya al muslimu, mengatopkan al muslimu lagi kepada si al muslimu yang pertama, mengatopkan al muslimu yang ya ketiga kepada al muslimu yang pertama. Jadi mengatopkan yang semisal, lafadznya al muslimu yang semisal dengan al muslimu kan al muslimu lagi diatopin, yang semisal al muslimu lagi diatopin sehingga menjadi 3. Ya, nah untuk meringkas ya al muslimu al muslimu al muslimu di siang 3 ini diganti dengan waw dan nun, gitu maksudnya ya. Contoh misalkan seperti ya farihal mukhallafuna. Fariha fi'il madi, al mukhallafuna fa'il. Fa'il hukumnya marfu', ya alamat rafa'nya dengan waw dan nun karena dia jamak muzakkar salim. Lakinir rasikhun, ya bukan lakinnar rasikhin, bukan. Kalau lakin ya dengan sukun, bisukunin nun, dengan mensukunkan nunnya maka dia huruf atop. Tapi kalau lakinna bitasydidin nun, dengan mentasydidkan nun, maka dia saudara dari inna, menasobkan. Nah ini nunnya sukun, lakin ketemu dengan ar-rasikhun jadi lakinir rasikhun, ar-rasikhuna, gitu ya. Oh marfu di situ tuh ya. Kemudian wal mu'minuna marfu juga, ada waw nunnya di situ ya. Walau karihal mujrimun, kariha fi'il madi, mujrimun fa'il. Kemudian in yakun minkum isyruna sabiruna, gitu ya. Dia jadi isyruna, jadi isim dari yakun ya. Yakun majzum karena ada in di situ ya. Isyruna. Yang jamak muzakkar salimnya yang mana? Yang jamak muzakkar salimnya yang mana? Yang jamak muzakkar iyyakum minkum isyruna sabiruna, yang jamak muzakkar salim yang asli yang mana? Sabiruna. Kenapa isyruna bukan jamak muzakkar salim asli padahal dia kan i'rabnya seperti
Kenapa mulhaq? Kenapa mulhaq? Karena polanya sesuai dengan jamak mudzakkar salim, ada wa dan nun. Berarti sesuai dengan jamak mudzakkar salim. Iya, terus kenapa nggak disebut, nggak masuk jamak mudzakkar salim asli? Karena apa namanya ya? Karena ketika wawu dan nunnya dibuang, dia bukan tunggal, dia 10. Ya. Sobiruna. Buang wawu dan nun jadi sobir. Sobir kan 1. Ishruna. Ya. Buang wawu dan nun jadi ishrun. Ya. Ishrun. Itu kan 10 gitu ya. Salasuna 30. Hilangkan wawu dan nun jadi salasun. Salasun kan 3 bukan tunggal. Makanya angka dari ya 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, sampai 90 itu disebutnya dengan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Wa shibhi dzaini wa bihi ishruna wa babuhu ulhiqa gitu ya. Dan bab yang satu bab dengan ishruna itu dimulhaqkan. Al-haqqa yulhiqu ilhaq mulhiq mulhaq. Cari aja di kamus ya. Itu ya, nebeng lah ya, ngekor. Kemudian wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim. Akharuna yang lainnya i'tarafu bi dzunubihim, mengakui dosa-dosa mereka. Fakullun minal mukhallafuna warrasikhuna wal mu'minuna wal mujrimuna wasobiruna wa akharuna. Maka masing-masing dari mukhallafun, rasikhun, mu'minun, mujrimun, sobirun dan akharun semuanya adalah jam'u mudzakkarin salimun, jamak muzakkar salim. Ustaz mau tanya tuh. Nah, itu yang apa kan itu yang itu isim dari yakun ya? mana? Yang apa ini yang isrun. Ya. Isrun. Itu khabarnya mana tuh? Minkum. Oh iya, minkum ya. Dalam bentuk sibul jumlah ya. Uh-uh. Oh iya ya. Iya. Karena dia kalau didahulukan kalau dalam usul. Ya. Itu ya. Mana barusan tuh jadi lupa lagi dah tuh dah. Jam'u mudzakkarin salimun dalun ala aktsara min isnaini, semuanya menunjukkan lebih dari 2. Wa fihi ziyadatun fi akhirih, dan di dalam semuanya tuh ada tambahan di ujungnya. Apa tambahannya? Wahyal wawu wa nun, yaitu wawu dan nun. Wa huwa shalihun litajridi min hadhihi ziyadah, dan dia juga bisa dikosongkan dari tambahan ini. Wawu dan nunnya dibuang. Ala taro, tidakkah kamu lihat, annaka taqulu, bahwasanya engkau mengatakan mukhallafun, kosongkan dari tambahan jadi mukhallafun tunggal. Rasikhun, kosongkan dari wawu dan nun tambahan rasikhun. Mu'minuna, hilangkan wawu dan nun tambahan jadi mu'minun. Mujrimuna, hilangkan wawu dan nun tambahan jadi mujrimun. Sabiruna, sabirun. Akharuna, akharu. Itu jamak muzakkar salim tuh. Jadi wawu nunnya bisa dibuang, balik lagi jadi tunggal. Tambahin wawu nun jadi jamak. Cabut lagi wawu nun jadi tunggal, gitu aja terus. Ya, sampai kiamat. Wa kullu lafdin min alfazil jumu'il waqi'ah, wa kullu lafdin min alfazil jumu'il waqi'ati fi hadhil ayati marfu'un, khobar dari wakulu. Setiap lafaz dari lafaz jamak yang ada di ayat ini semuanya adalah marfu'. Wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya adalah al-wawu. Nah ini i'rab. Wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati li'annahu jam'ul muzakkari salim. Itu i'rabnya. Niyabatan anid dhammati, sebagai si wawu tersebut sebagai wakil dari dhammah. Wa hadhihin nunul lati ba'dal wawi iwadun anit tanwini, dan nun yang ada setelah wawu ini adalah menurut beliau pengganti dari tanwin, ya, fi qaulika, tanwin yang ada di perkataan kamu mukhallafun, fun tuh lihat. Mukhallafun, tanwin itu apa? Bunyi n. Ya.
bunyi n. Nah, mukhallafun, fun, cuman fu-nya pendek, bukan fun. Mukhallafun, ya ada bunyi n-nya di situ di tunggalnya ya. Mukhallafun, mu'minun, mujrimun, rasikhun, kecuali akharu aja yang enggak ada tanwinnya ya. Bingung dia nah. Kalau nun yang ada di akharu, nun yang ada di akhoruna adalah pengganti dari tanwin. Tanwin yang di mana? Tanwin yang ada di isim tunggalnya aja nggak bertanwin. Iya. Gitu ya. Berarti pendapat beliau salah tuh. Gitu ya. Berarti bisa dikritisi ya. Lihat di sini. Wa hadhihin nunu, nun yang ada di jamak muzakkar salim ini yang ada setelah wawu adalah iwad, pengganti anit tanwini dari tanwin, pengganti dari tanwin yang ada di isim mufradnya. Mu'minun, mujrimun, ada bunyi n-nya, tanwin tuh bunyi n. Oke, sekarang bagaimana di situ tadi wa akharuna i'tarafu bidzunubihim, wa akharuna ada nunnya di situ nggak ada? Itu pengganti dari tanwin, iya. Tanwin yang ada di mana? Di akharu. Sejak kapan akharu ada tanwinnya? Akharu itu isim ghair munsharif. Ya juga ya. Nah, terus itu nun apaan? Nah, itu makanya kata Dr. Budiansyah, itu nunnya adalah nun jamak muzakkar salim. Ya, bukan nun ya pengganti dari tanwin yang ada di isim mufradnya. Isim mufradnya ada tanwinnya, maka di jamaknya isim mufradnya ada bunyi n-nya, maka di jamaknya harus ada bunyi n-nya, ditambahkanlah wawu dan nun un. Gitu ya. Nah, ini kurang tepat. Bukan menurut saya, menurut Dr. Budiansyah. Antum mau nyalain tuh debat ono sama Dr. Budiansyah ya. Wa akhawatihi, dan saudari-saudarinya. Wa huwal ismul mufrad, dan dia adalah isim mufrad. Sebagai dan nun yang ada di jamak muzakkar salim adalah pengganti dari tanwin bunyi n yang ada ketika mufradnya. Oke, itu alasan yang pertama ya. Alasan yang pertama nggak mungkin, nggak cocok ya untuk yang mukhallafun ya, kemudian mu'minun, mujrimun itu kan bisa. Tapi kalau akhorun itu nggak bisa. Kenapa? Karena akhor itu ketika mufrad itu tidak ada tanwinnya, dia ghair munsharif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya sinun ini sebagai pengganti dari tanwin yang ada di isim mufrad. Kalau isim mufradnya nakirah, lah kalau isim mufradnya ma'rifah ada alif lamnya, gimana? Gitu ya? Ya enggak? Maksudnya begini. Ketika mufrad antara tanwin dengan alif lam itu enggak ketemu. Ya enggak? Ambil satu kata dari yang tadi. Ya, mukhallafun. Mukhallafun, fun ya. Ada bunyi n-nya karena dia domatain, mukhallafun. Masukkan alif lamnya. Al mukhallafu, hilang tuh tanwinnya. Karena tanwin dengan alif lam memang enggak bakal ketemu. Itu kan? Ya enggak? Jadi ya, nah, sifat dari tanwin yang ada di isim mufrad itu hilang ketika ada alif lam. Oke. Kalau nun yang ada di jamak muzakkar salim itu sama dengan tanwin yang ada di isim mufrad, berarti nunnya harus hilang kalau kemasukan alif lam juga. Ya, mu'minun, 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 ada bunyi n-nya ya, domatain. Mu'minun, masukkan alif lam, al mu'minu. Sekarang jamak muzakkar salim, al mu'minun, mu'minuna, mu'minuna, masukkan alif lam, al mu'minuna. Ada alif lam ataupun tidak ada alif lam, nunnya tetap ada. Sedangkan di isim mufrad ya tidak ada alif lam, tanwinnya ada. Ada alif lam, tanwinnya hilang. Jadi tanwin yang ada di isim mufrad dengan nun yang ada di jamak muzakkar salim dua hal yang berbeda ya. Alasan para ulama mengatakan ya di syarah Kaprawi juga seperti itu ya. Wa nun wa iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Nun adalah pengganti dari tanwin yang ada di isim mufrad. Tanwin yang ada di isim mufrad itu hilang ketika ada alif lam. Nun yang ada di isim mufrad
nun yang ada di jamak muzakkar salim hilang nggak ketika ada alif lam? Enggak. Berarti kalau pengganti kan ya harus sama gitu ya. Nah ini enggak. Lah terus itu nun, kalau nun yang ada di jamak muzakkar salim bukan pengganti dari tanwin yang ada di isim mufrad, terus dia nun apaan? Dia bukan nun pengganti tanwin. Dia memang nun khusus untuk jamak muzakkar salim. Gitu ya, menurut Dr. Budiansyah. Antum kalau nggak percaya tanya aja ke dia. Tapi untuk bisa nanya ke beliau, antum harus masuk Lipia dulu. Nggak mesti harus kuliah di Lipia. Masuk Lipia dulu, ketemu beliau nanya gitu maksudnya ya. Nggak mesti daftar kuliah. Nggak mesti harus masuk ke Lipia dulu, daftar kuliah kagak susah. Ya, jadi misalnya boleh masuk apa enggak? Ya, Anda kan cuma bilang antum kalau mau nanya ke dokter Budi, antum harus masuk Lipia dulu, bukan kuliah di Lipia. Iya. Masuk ke Lipia ke gerbang, cari dokter Budiansa, nanya gitu. Ya, jadi misalnya boleh maksudnya. masuk kan sama sapam. Boleh. Boleh ya? Boleh masuk aja, antum dandannya kayak mahasiswa aja. Mahasiswa aja ya. Gitu ya. Wah, ini wajahnya mahasiswa nih. Sholat kalau kuliahnya sudah offline itu beliau pasti sholat zuhur di aula ya. Nah, antum bareng sholat zuhur di aula, cari dari dokter Budiansa. Ada waktu tuh istirahat siang, nanya ke beliau tuh yang bebas. Atau datang langsung ke rumahnya Atau japri aja. Di japri nggak enak aneh mah. Beliau biasanya tuh kalau di pameran-pameran yang melibatkan kerajaan Saudi, beliau biasanya tuh ada itu, dimintai bantuan ya. Gitu ya. Aduh, mana. Oh, sekarang bab yang baru. Al asmaul khamsatu, isim-isim yang 5. Di sini nggak ada, cuma beda paragraf. Apa? Oh, nggak ada judulnya. Ada judulnya. Wa amal asmaul khamsah. Oh, beda dengan cetakan Muassasah Risalah ya. Oke, berikutnya ya. Wa ammal asmaul khamsatu, adapun al asmaul khamsah fahiya hadhil alfazul mahsuratul lati addahal muallifu. Maka al asma al khamsah itu adalah lafad-lafad yang terbatas ini yang dihitung oleh muallif ada 5. Apa saja? Abun, akhun, hamun, famun dengan zu. Hanu nggak masuk. Ya, enggak. Itu yang keenam, itu al asma as-sittah dia. Kenapa enggak masuk ke al asma al khamsah? Karena apa ya? Hah? Karena bukan kitab ini. Wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Nah, kalau hanu itu lugatun naqs itu lebih baik daripada lugatul tam atau lugatul qasr. Jadi hanu itu lebih bagus, itu enggak pakai huruf tam, huruf ilat setelahnya. Hanuka. Kalau 5 yang lain yang paling bagus itu ada huruf setelahnya. Abuka. Ya, kalau hanu itu lebih bagus tanpa ada huruf setelahnya, pendek. Hanuka itu kurang bagus. Makanya dikatakan wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Nakes di yang terakhir ini itu lebih, di yang terakhir itu maksudnya adalah di hanu di situ ya. Aduh, mana barusan tuh? Abuka. Ini kelimanya sudah langsung dimudofkan ya. Padahal dari 5 ini yang bisa dimudofkan bisa enggak lafadnya itu 4. Abun bisa, haza abun, ini seorang ayah. Haza akhun, ini seorang saudara. Haza hamun, ini seorang mertua atau kerabat dari suami. Haza famun, ini mulut. Ya, bisa juga dimudofkan seperti yang ada di sini. Cuman ketika dimudofkan, ya muncul huruf yang ketiganya. Tapi kalau mufrad sendirian tidak digabung, tidak dimasukkan ke dalam tarkib, ya, maka bisa tuh 4. Nah kalau zu itu nggak bisa sendirian. Zu itu selalu mudhof. Begitu lahir dia langsung jadi mudhof, langsung nyari mudhof ilaihnya. Kalau yang lain begitu lahir ya isim nakirah. Abun seorang ayah. Wahya turfa'u bil wawi niyabatan anidomati, dan kelima isim ini dirofahkan dengan wawu sebagai wakil pengganti dari domah. Takulu contohnya hadoro fi'il madi abuka fa'il marfu alamat rofa'nya wawu karena dia minal asma'il khamsati. Hadoro abuka bapakmu hadir. Hadoro abuka wa hadoro ahuka wa hadoro hamuka, gitu ya, karena atop itu
Nih kemarin di Alfiah disebutkan seperti itu ya. Yang namanya atop itu adalah ya niat untuk mengulang amil. Ngantuk. Kemudian wana toko fuka. Nah toko itu artinya berbicara. Fuka itu mulut kamu berbicara. Kemudian zumalin pemilik harta ya. Yang lainnya dimasukin ke dalam kalimat, zumalin gak dimasukin ke dalam kalimat, tega bener ya. Haza zumalin gitu atau zumalin karimun, pemilik harta itu dermawan. Wa kadza taqul, begitu juga kamu mengatakan haza abuka, ini bapakmu, wa taqulu abuka rajulun sholihun, bapakmu adalah seorang laki-laki yang soleh. Yang satu jadi khobar, haza abuka jadi khobar, abuka rajulun sholihun, abuka jadi mubtada. Mubtada dan khobar hukumnya rofanya dengan wawu karena dia asma khamsah. Kemudian kutipan dari ayat Al-Quran mengenai al-asma al-khamsah wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa abuna syaikhun kabir, dan papa kami adalah seorang syekh yang sudah sepuh. Min haitsu amarahum abuhum, tuh ya, masuklah dari tempat-tempat yang diperintahkan oleh ayah mereka gitu ya. Nah, dari tempat-tempat yang ayah mereka memerintahkan mereka. Abuhum fa'il dari amaro. Fakulus minha fi hadhil amsilati marfu'un. Setiap isim ya dari al asma khamsah di contoh-contoh ini hukumnya marfu'. Wa alamatu rafi'i al wawu niyabatan an dhammati. Alamat rafa'nya adalah dengan wawu ya sebagai pengganti dari dhammah. Wa ma ba'daha minad dhamiri aw lafdi mal aw lafdi ilmin mudhafun ilaihi, dan apa-apa setelah dari al asma al khamsah dhamir ataupun lafaz yang lain maka dia jadi mudhaf ilaihnya ya. Jadi harusnya begini nih, abuka rajulun sholihun, abuka mubtadaun marfuun bil ibtida'i wa alamatu rafihi al wawu niyabatan an dhammati li annahu min al asma'il khamsati wa huwa mudhaf, wal kafu dhamirun muttasilun barizun mabniun alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Dah selesai gitu cara mengi'rab tuh ya. Kemudian ya mudhaf dan mudhaf ilaihi ya selalu seperti itu. Dan salah satu syarat yang utamanya dari al asma al khamsah kalau di i'rabnya pengen disamain pengen khusus ya, yaitu harus dimudhafkan. Kalau nggak dimudhafkan dia jadi isim mufrad biasa. Bismillah. Biasa berarti ya, jadi mufrad biasa. Iya. Ini adalah seorang ayah. Haza abun. Udah pendek, abun nggak ada wawunya. Tapi kalau ini adalah ayah kamu, haza abuka ada wawunya. Bukan abuka, enggak, abuka. Ini adalah ayahnya mahasiswa tersebut. Haza abu at-talibi, tulisannya abu at-talibi. Gitu ya. Mana barusan tuh? Wa'lam anna hadhil asma'a al-khamsata, ketahuilah bahwasanya isim-isim yang 5 ini la tu'rabu hadzal i'raba illa bisyurutin. Nah, ini yang mau saya sampaikan ya. Ketahuilah bahwasanya al-asma al-khamsah ini la tu'rabu, tidak di-i'rab hadzal i'raba dengan i'rab seperti ini, yaitu rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya, illa bisyurutin, kecuali dengan beberapa syarat. Wa hadhihi syurutu minha ma yushtaratu fi kulliha, dan syarat-syarat ini, di antara syarat-syarat ini ada yang disyaratkan ke semuanya, satu syarat untuk semuanya ya. Kemudian wa minha ma yushtaratu fi ba'diha, syarat-syarat al asma al khamsah i'rabnya dengan wawu rafa, dengan alif nasab, dengan ya majrur. Syaratnya adalah ada beberapa, dibagi dua ya. Syarat yang berlaku untuk kelima-limanya, kemudian syarat yang berlaku ke sebagiannya, gitu maksudnya ya.
Amma syurutul lati tushtaratu fi jami'iha fa arba'atu syurutin. Adapun syarat-syarat yang disyaratkan keseluruhnya, syarat yang berlaku buat kelima-limanya, ya, maka ada berapa syarat? Fa arba'atu syurutin, maka ada 4 syarat. Amma syartul lati mana sih kok balik lagi? Al awalu, yang pertama adalah antakuna mufradatan, ya. Lafad dari kelimanya, dari lafad dari al asma al khamsah ini harus tunggal, bukan musanna, bukan jamak. Berarti kalau lafadnya musanna, i'rabnya i'rab musanna. Kalau lafadnya jamak, jamaknya jamak taksir, i'rabnya i'rab jamak taksir. Tapi kalau lafadnya tunggal, seorang ayah, bukan 2 orang ayah, bukan ayah-ayah, ya, maka dimudhafkan, ya, maka dia i'rabnya dengan i'rab, ya, al asma al khamsah, rafa dengan wau, nasab dengan alif, jar dengan ya. Itu maksudnya, ya. Kemudian wasani, syarat yang kedua adalah antakuna mukabbarotan. Lafad kelimanya ini harus mukabbar. Mukabbar itu lafad normal, ya, gedenya segitu. Kalau mushaggar itu lebih kecil dari ukuran aslinya. Tujuan dari tasghir itu adalah mengecilkan bentuk, kasihan dan seterusnya. Wasalisu bersambung. Udah azan isya. Kita lanjutkan nanti, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.